Hai minasan, konnichiwa. Fauzan des, minasan, ogekin desu ka? Aku harap sehat semuanya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kan membahas apa itu JLPT. Nah, untuk video kali ini aku akan menjelaskan contoh soal yang keluar dalam tes JLPT. Khususnya untuk JLPT N5 ya minasan. Oke, dalam pembahasan contoh soal ini, aku nggak sendirian loh. Aku akan ditemenin oleh teman-temanku, yaitu Fiasan, konnichiwa, Fiasan tulis. Minasan konnichiwa, Fia desu. Minasan yokoso. Oke, selesai sudah sesi perkenalannya. Yuk, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, di sini ada yang namanya JLPT.jp. Di sini minasan bisa lihat contoh-contoh soal latihan atau soal simulasi ujian JLPTN 5 loh. Hari ini aku dan Fiasan mau ajak kalian nih untuk melihat contoh soalnya dan membahasnya bersama-sama. Oke, kita mulai dari contoh soal nomor 1. Oke, kita sudah masuk pada bagian pertama soal JLPTN 5. Untuk bagian pertama ini lebih fokus ke kosakata dalam bahasa Jepang. Bentuk soalnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Ada kalimat atau ada kosakata, terus ada kosakata atau kanji yang digarisbawahi. Tugas kita atau minasan yang akan ikut tes yaitu cari kosakata ini itu dibaca apa sih? Soal nomor 1 ini jawabannya yang tepat adalah nomor 1, yaitu yang jika dibaca adalah atarashi. Fauzan-san, aku mau nanya nih, kenapa jawabannya kosakata 1? Lalu untuk kosakata 2-4, pada opsi, apakah memiliki arti? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Fiasan. Untuk kosakata 2-4 sebenarnya nggak ada artinya ya. Jika dibaca satu-satu, untuk kosakata 2 dibaca adarashi, kosakata 3 dibaca atarashi, dan kosakata 4 dibaca aradashi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi pertama. Dibaca atarashi yang memiliki arti baru. Gitu Fiasan. Oh, jadi jika dibaca keseluruhan kalimat itu bunyinya atarashi kuruma desne yang memiliki arti mobil baru ya? Betul Fauzan-san? Desne. Benar sekali Fiasan. Ingat-ingat ya minasan, kanji ini dibaca atarashi yang artinya baru. Oke, lanjut soal nomor 2. Bentuknya masih sama dengan soal pertama. Jadi ada kalimat, terus ada kata yang digarisbawahi. Kalau di sini kalimat itu bunyinya ano hoteru wa yumei desu. Kata yang digarisbawahi dibaca hoteru, artinya hotel. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Sekarang kita cari pilihan jawaban yang tepat di antara 4 jawaban di bawah ini. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, yang jika dibaca hoteru. Fauzan-san, kata yang digarisbawahi bunyinya hoteru dan jawabannya pun bunyinya hoteru. Padahal pada soal itu bukan kanji. Lalu kenapa jawabannya opsi di-2? Nah, jadi gini Fiasan. Hoteru itu kan kata serapan dari bahasa Inggris. Yang mana jika kata serapan harus ditulis menggunakan huruf katakana, bukan hiragana. Pada soal yang digarisbawahi itu, kata hoteru masih menggunakan huruf hiragana. Jadi tugas kita di sini mencari kata hoteru yang ditulis menggunakan huruf katakana dengan tepat. Dan jawaban yang tepat adalah opsi 2. Untuk tipe soal seperti ini, kuncinya adalah minasan harus bisa baca hiragana dan katakana, serta juga paham kosakata-kosakata sederhana dalam bahasa Jepang. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal yang memiliki tipe seperti ini, ada gambar, terus ada kalimat di atasnya. Kalian bisa langsung fokus aja ke gambarnya. Jika dilihat situasi dalam gambar tersebut, adalah ada seorang yang sedang belajar. Tetapi seorang itu tutup kuping karena berisik di sebelahnya ada orang yang main gitar. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban opsi yang ketiga. Fauzan-san, kenapa jawabannya opsi 3 ya? Pada opsi 3 jawabannya berbunyi urusai, yang artinya berisik. Dari 4 opsi di atas,
opsi ketiga adalah yang paling tepat. Karena opsi 1 berbunyi kurai, yang artinya gelap. Opsi 2 samui, yang artinya dingin. Dan opsi 4 berbunyi abunai, yang artinya bahaya. Kata urusai kita masukkan ke kalimat di atas pada tanda kurung yang masih kosong itu. Jadinya kokowa urusai des. Benkyo dekimasen. Yang memiliki arti di sini berisik, tidak bisa belajar. Oke, lanjut soal nomor 4. Soal dengan tipe seperti ini ada kalimat panjang minasan. Jangan pusing dulu. Minasan baca dulu instruksinya. Jadi instruksinya itu ada di atas soal yang artinya ada kalimat yang digarisbawahi. Carilah pilihan jawaban antara 1, 2, 3, dan 4 yang maknanya kurang lebih sama dengan kalimat yang digarisbawahi ini. Kalimat yang digarisbawahi ini jika dibaca bunyinya watashi wa depatoni sutomete imas, yang artinya kurang lebih aku bekerja di departemen store. Kita lihat pilihan jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4. Mana yang maknanya kurang lebih sama. Kita lihat opsi. Kalimat-kalimat pada opsi ini dibagi menggunakan spasi-spasi. Bagian pertama ada watashi wa. Bagian kedua ada depato de. Berikutnya adalah yang membedakan antara kalimat satu dengan yang lain. Bagian terakhir shite imas. Jadi minasan tinggal fokus pada bagian ketiga pada kalimat. Dari 4 kalimat itu, yang paling tepat adalah opsi ketiga. Karena opsi 1 jika diartikan adalah aku sedang berbelanja di departemen store. Untuk opsi kedua artinya aku sedang jalan-jalan di departemen store. Dan opsi ketiga artinya saya bekerja di departemen store. Nah, opsi 3 ini artinya sama dengan kalimat yang digarisbawahi di atas. Jadi opsi 3 ini adalah jawaban yang tepat. Jika opsi 4 artinya saya sedang beristirahat di departemen store. Lanjut ke soal bagian 2 JLPT N5 ini. Bagian ini lebih fokus ke tata bahasa atau pola kalimat bahasa Jepang. Untuk pembahasan bagian ini akan dipandu oleh Viasan ya. Oke minasang, untuk soal selanjutnya akan saya pandu. Jadi ayo kita mulai saja. Soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Pada soal ini bisa minasang lihat bentuknya. Jadi ada kalimat, tapi kalimat ini rumpang, yaitu pada tanda kurung yang kosong. Nah, di sini kita harus isi bagian kosong ini dengan partikel yang tepat. Pada opsi ada pilihan partikel ga, wo, ni, dan no. Pada soal dibaca ototo wa heya nani-nani sochi wo shimashita. Jawaban yang tepat adalah opsi keempat, yaitu no. Karena di sini kita menghubungkan kata benda dengan kata selanjutnya, karena untuk menghubungkan kata benda jadi partikel yang paling tepat adalah no. Untuk jawab soal seperti ini, minasang harus paham dulu pola kalimat dalam bahasa Jepang, itu kayak gimana. Serta harus paham juga penggunaan partikel-partikel dalam bahasa Jepang. Lanjut ke soal nomor 6. Bentuk soal kayak gini mirip juga sama soal sebelumnya. Jadi dia ada satu kalimat yang rumpang. Terus ada bagian yang dikasih bintang warna biru. Nantinya kita harus cari jawaban mana yang paling tepat untuk mengisi posisi bintang biru itu. Lagi-lagi untuk menjawab soal seperti ini, minasang harus paham sama pola kalimat dalam bahasa Jepang. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan bentuk kalimat itu SPOK. Kalau di bahasa Jepang itu jadinya SKOP gitu. Nah, di sini kalau aku boleh bantu isi buat kalian, jadi di sini ada korewa kyonen watashi. Artinya, watashi aku, berarti dia subjek. Watashi ga umide tota sashin desu. Jadi ada 4 bagian kosong ini diisinya oleh watashi ga umide tota sashin desu. Nah, partikel ga itu adalah partikel yang menunjukkan subjek. Kemudian setelah subjek adalah keterangan. Di sini keterangannya umide, keterangan tempat yang artinya di laut, ditandai dengan partikel D. Nah, langsung dapat jawabannya. Ini yang dibintangi biru, berarti bagian yang diisi oleh partikel D pada nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Mulai soal ini ada bacaan di sini, tapi kalau ada bacaan yang sepanjang ini, minasang jangan pusing dulu.
Hal pertama yang harus Minasang lakukan yaitu lihat instruksinya. Di atas ada kotak warna merah, berarti tugas kita adalah untuk cari tahu ini kotak warna merah diisinya sama jawaban yang mana ya. Yang pertama, kita scroll teks dan cari kotak warna merah itu ada di mana. Nah, adanya di bagian bawah nih ternyata. Berarti kita tinggal fokus ke kalimat yang ada kotak merahnya. Di sini lisannya Anega Irukara, terus kotak merah yang harus diisi. Nah, kita lihat pilihan jawaban. Nomor 1 itu ada Sabishiku arimaseng, yang artinya aku tidak sedih. Nomor 2, Sabishiku arimaseng desta. Nah, kalau di belakang kalimat ada desta, artinya kalimat itu adalah kalimat lampau. Tapi kalau lihat di bacaan di atas, ini kayaknya nggak ada destanya, berarti bacaan ini bukan bacaan yang menceritakan sesuatu yang lampau. Artinya, jawaban yang nomor 2 itu kita coret. Sekarang yang nomor 3 ada Sabishiku arimasenka. Yang nomor 4, Sabishiku arimasen destaka. Nah, kalau di belakangnya ada K, itu artinya bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan kalau Minasang cek lagi ke bacaannya, di sini kalimat ini bukan kalimat pertanyaan, berarti jawabannya yang nomor 3 dan 4 juga kita corek. Artinya, jawaban yang tepat berarti yang nomor 1, Sabishiku arimaseng. Kalau dibaca dari kalimat awal yaitu, Minasang konnichiwa, yan desu. Watashi wa Nihon gakkou de mainichi benkyou shiteimasu. Ima wa gakkou no chikaku ni ane to sundeimasu. Ane ga irukara sabishiku arimaseng. Yang artinya, sekarang karena aku tinggal bareng kakak, jadi udah gak sedih lagi, gitu. Berikutnya soal nomor 8. Ini ada bacaan lagi. Nah, kalau ada bacaan kayak gini, kalian coba lihat di bawahnya itu ada kotak kecil warna hitam. Ada tulisan Sit Sumong. Nah, Minasang aku sarankan coba fokus ke situ dulu, ke Sit Sumong. Sit Sumong itu artinya pertanyaan. Kita fokus dulu ke pertanyaannya. Di sini tulisannya Sensei wa itsuchi ga arimasu ka, yang artinya guru ada waktu luang hari apa. Nah, kita lihat pilihan jawaban nomor 1. Ada konshu, yang artinya minggu ini. Kalau kita cocokkan ke bacaan di atasnya, ditulis konshu wa shigoto ga takusan arimasu, yang artinya minggu ini lagi banyak kerjaan. Berarti guru ini waktu luangnya bukan di minggu ini. Berarti jawaban nomor 1 kita coret. Sekarang ke jawaban yang nomor 2 ada doyobi. Nomor 3 ada nichiyobi. Nah, kalau kita baca di bacaan di atasnya tertulis di sini doyobi to nichiyobi mo isogashi desu, yang artinya hari Sabtu dan Minggu juga sibuk. Itu berarti waktu luang guru ini bukan di hari Sabtu dan Minggu. Jawaban nomor 2 dan 3 kita coret. Sekarang yang nomor 4 ada getsuyobi, artinya hari Senin. Nah, kita baca lagi ke bacaan di atasnya. Di sini ada Raisuno getsuyobi ni kite kudasai. Artinya, tolong datang hari Senin minggu depan aja. Berarti jawabannya nomor 4, getsuyobi atau hari Senin. Soal nomor 9 ini bacaannya lumayan panjang. Minasang boleh pause dulu videonya untuk baca dulu. Oke, gimana? Udah coba dibaca? Nah, di sini kalau aku boleh simpulkan sedikit maksud dari kalimat ini apa, intinya itu ada di paragraf ketiga. Jadi katanya orang ini mau temennya itu datang ke rumahnya, dan orang ini mau masak untuk temennya. Untuk masak itu dia butuh ayam dan ikan, tapi di kulkasnya ternyata kosong. Jadi dia harus beli dulu. Nah, setelah beli itu dia juga mau beli perangko ke kantor pos. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini di kotak hitam kecil ada tulisannya Sit Sumongnya, yang tulisannya adalah yang sangwa kyodo koe ikimasu ka, yang artinya saudara Yan hari ini rencananya pergi kemana. Kita lihat pilihan nomor 1 ada Nikuya, Sakanaya, Yubin Gyoku. Nikuya itu toko daging, Sakanaya itu toko ikan, Yubin Gyoku itu kantor pos. Nah, ini langsung ketemu jawabannya nomor 1. Itu berarti kita bisa langsung pilih aja. Jadi kuncinya itu
Di sini tulisannya kalau kita balik lagi ke bacaan yang di atasnya, ada tulisan di baris ke-1, 2, 3, 4. Itu ada tulisan yang sanwa toriniku no ryorito sakana no ryorio sukurimas. Di barisan kelimanya, reizoko no nakani toriniku to sakana ga arimasen kara yang sanwa korekara kaimono ni dekakemas. Nah, di situ ada tulisan dia mau masak, tapi bahannya nggak ada, jadi harus beli dulu. Jadi sebetulnya inti dari bacaan ini adanya di bagian tengah ke bawah gitu. Berikut nomor 10 ini juga ada bacaan sedikit sama ada gambarnya. Nah, di sini minasang harus bisa baca sambil mencocokkan ke gambar. Di sini gambarnya ada tabel. Tabel yang sebelah kiri itu tabel jadwal kereta, dan tabel sebelah kanan itu tabel jadwal bus. Ada Densha no Jikang dan Basu no Jikang. Nah, di sini minasang boleh pause lagi videonya buat baca. Aku tunggu. Oke, sudah dibaca. Jadi di sini pertanyaannya yang ada kotak kecil warna hitam itu ada tulisan Shitsumong pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah Denshawa doreni norimaska, yang artinya dia perlu naik kereta yang mana. Kalau kita lihat bacaan di atasnya ini, katanya dia itu mau pergi ke Ichigoyama, tapi dia mau sampai di Ichigoyama ini jam 11. Nah, kita lihat di tabelnya. Untuk sampai di Ichigoyama jam 11, dia harus berangkat dari stasiun Nakagawa jam 10.30. Nah, supaya bisa berangkat jam 10.30 dari stasiun Nakagawa, dia harus berangkat jam berapa nih dari Tokyo? Kita lihat tabel yang sebelah kiri. Di sini pilihan keretanya berarti ada yang Fuji 1 berangkat jam 8 lebih 20 menit, sama ada yang Sakura 1 berangkat jam 9 lebih 10 menit. Pilihannya berarti antara dua itu kan. Kalau lihat di sini karena keduanya itu sampainya sebelum jam 10.30 gitu. Nah, antara kereta Fuji 1 dan kereta Sakura 1, dia perlu naik yang mana? Kita lihat lagi ke bacaannya. Di baris paling terakhir itu ada tulisan Soshite Denshawa Yasui Hoga Ides, yang artinya dia mau naik kereta yang lebih murah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang mana yang lebih murah nih antara dua jawaban yang tadi. Tinggal lihat ke list harga di bawah tabel ada tulisan kalau yang Fuji itu harganya 3.000 yen, kalau yang Sakura itu harganya 5.000 yen. Berarti lebih murah yang Fuji. Artinya dia perlu naik kereta yang Fuji 1 yang berangkat jam 8 lebih 20. Berarti jawabannya adalah yang nomor 1. Kurang lebih bagian kedua itu kayak gitu, jadi lebih fokus ke bentuk tata bahasa atau grammar dalam bahasa Jepang. Untuk sesi selanjutnya akan aku balikin lagi ke Fauzan-san. Fauzan-san, dozo. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir dari soal tes JLPTN 5 ini nih, yaitu bagian menyimak atau listening. Kurang lebih audionya kayak gini nih. Ini ada gambarnya juga, jadi minasan harus sambil dengar, sambil melihat gambarnya itu ya. Oke, kita coba play audionya. クラスで先生が話しています。 Jadi audionya itu selalu diawali oleh pertanyaan dulu. Di sini pertanyaannya adalah hari ini murid-muridnya perlu mengerjakan PR yang bagian mana? Oke, kita lanjut lagi. では、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。 Katanya hari ini kita belajar sampai halaman 20. Jadi halaman 21-nya jadi PR ya. 全部ですか？ Nah, tadi audionya berbunyi Zenbu desu ka? Artinya ini semuanya dikerjain. Kurang lebih gitu. いえ、21ページの1番です。 Enggak semuanya dikerjain. Yang dikerjain cukup halaman 21 yang bagian nomor 1 aja. 2番はクラスでします。 Yang bagian nomor 2 akan dibahas di dalam kelas. 学生は今日、うちでどこを勉強しますか？ Pertanyaannya diulang lagi di bagian akhir. Murid-murid hari ini perlu mengerjakan PR yang bagian mana?
Nah, di sini sambil lihat gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kan tadi katanya yang di PR-in itu cuman yang halaman 21 bagian nomor 1. Kita lihat gambarnya, jawabannya adalah yang nomor 3. Lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Coba kalian simak audionya. Dan aku mau coba aja kalian untuk jawab soal ini setelah dengar audionya, oke? 女の人と男の人が写真を見ながら話しています。田中さんの妹はどの人ですか？ああ、この男の人が田中さんですか。ええ。その隣の人が奥さんで、前にいる女の子が田中さんの子供です。かわいいですね。この帽子をかぶっている人は誰ですか？田中さんの妹さんです。そうですか。じゃあ、このメガネをかけている人は？ああ、そちらは妹さんの友達です。田中さんの妹はどの人ですか？ Nah, kurang lebih seperti itu audionya. Tadi kalau aku boleh bantu sedikit, pertanyaannya adalah adiknya Tanaka itu yang mana orangnya? Untuk menjawab soal tipe seperti ini, minasan harus sambil lihat fotonya. Untuk soal yang ini, coba kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya nanti. Aku sama Lilisan dan Viasan bakal cek satu-satu, oke? Kita lanjut soal yang berikutnya. Lanjut ke soal nomor 13. Ada gambarnya juga ya. Kita sambil dengar audionya lagi, oke? 友達の辞書を使いたいです。 Nah, ini dijelaskan dulu konteksnya. Dari gambarnya itu apa? Tadi katanya dia orang yang dikasih tanda panah ini, dia mau minjem kamus ke temennya. Temennya itu yang di sebelah itu. 何と言いますか？ Pertanyaannya, nantoi maska? Artinya, apa yang perlu diucapkan kalau kita mau meminjam kamus atau barang punya teman atau punya orang lain gitu. 1、この辞書、ありがとうございました。2、この辞書、貸してください。3、この辞書、いいですよ。 Antara pilihan jawaban 1, 2, dan 3 yang tadi disebutkan oleh audionya, yang paling tepat adalah yang nomor. Coba minasan yang tebak. Minasan bisa tebak di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 14. Soal yang ini juga aku mau ngajak kalian buat jawab di kolom komentar juga ya. Kita dengerin dulu deh audionya gimana. お国はどちらですか？ 1、あちらです。 2、アメリカです。 3、部屋です。 Nah, pilihannya tadi 1, 2, 3 disebutkan. Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti aku sama Lilisan dan Viasan bakal lihat satu-satu. Nah, udah selesai nih pembahasan contoh soal JLPTN 5-nya. Oke minasan, kurang lebih seperti pembahasan contoh soal JLPT N5 dari kami. Jadi soal-soal sampel atau simulasi contoh ujian JLPT level N5 yang paling dasar. Jadi kalau aku boleh review sedikit, intinya kuncinya adalah 1. Minasan paham kosakata sederhana yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Misalnya kosakata di sekolah, kosakata di rumah. Terus juga kalian paham struktur pola kalimat dalam bahasa Jepang beserta partikel-partikelnya juga. Ya terus kalian juga minimal harus udah bisa baca hiragana dan kata-kata lah. Katakana lah, itu yang paling dasar. Lalu kalian bisa belajar
dari buku Minano Nihongo yang Sokyu 1, dan juga baca-baca sedikit juga dari buku Kanji Basic. Dan yang penting belajarnya harus konsisten ya, karena yang namanya bahasa kalau nggak diterapin secara konsisten, kalau belajarnya nggak konsisten, nanti cepet lupa juga pasti. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila penjelasan dari video kurang atau sulit dipahami oleh minasan. Kami mohon untuk dimaklumi, karena kami juga masih belajar sebenarnya. Arigatou gozaimasu minasan. Ja, mata nih.